perkenalkan saya Nova ini dengan nomor 230608514. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai stratifikasi dan juga sosial dari pembelajaran metodologi politik. Nah, stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau pemberdayaan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang disusun secara bertingkat atau hierarkis berdasarkan sesuatu yang dianggap bernilai atau dihargai dalam masyarakat, seperti kekayaan, kekuasaan, dan juga privilege atau status sosial. Kemudian istilah ini berasal dari kata stratum yang berarti lapisan dan juga sosial yang berarti masyarakat. Sehingga secara harfiah stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pelapisan masyarakat dalam stratifikasi sosial. Masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas sosial seperti kelas atas, kelas menengah, dan juga kelas bawah, yang masing-masing memiliki perbedaan dalam hal kewajiban, akses terhadap sumber daya, serta gaya hidup. Dan stratifikasi ini dapat terbentuk secara alamiah, misalnya karena perbedaan usia, kepandaian, atau kekayaan, maupun secara sengaja seperti pembagian kekuasaan dalam struktur sosial. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengendalikan dan mengatur atau memengaruhi pihak lain sesuai keinginan mereka. Kekuasaan ini dapat bersumber dari berbagai hal seperti jabatan, kewenangan, status sosial, atau bahkan keturunan. Dalam konteks stratifikasi sosial, kekuasaan menjadi salah satu dasar pembentukan lapisan masyarakat, di mana individu atau kelompok yang memiliki pesan besar akan menempati posisi sosial yang lebih tinggi seperti presiden, menteri, atau pejabat pemerintah. Secara sederhana, kekuasaan adalah hak atau kemampuan untuk membuat keputusan, mengatur sumber daya, serta memerintah atau memengaruhi perilaku orang lain dalam suatu kelompok atau masyarakat. Orang yang memiliki kekuasaan tertinggi biasanya memperoleh privilege atau hak istimewa dan privilege atau penghormatan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Nah, dalam buku Antropologi Politik yang dituliskan oleh Gildas Balandier, yang menjelaskan bahwasannya kekuasaan politik merupakan suatu mekanisme yang tidak hanya mengatur dominasi dan subordinasi, tapi juga menjadikannya tampak sah atau paksa di mata masyarakat. Nah, dalam menjalankan peran tersebut, kekuasaan menciptakan hierarki dan juga perorganisasian sosial yang menjadikan ketimpangan sebagai sesuatu yang terlihat wajar. Nah, ketimpangan ini mencerminkan ketidakmerataan yang lebih mendasar dalam stratifikasi sosial dan juga sistem kelas di mana individu dan kelompok diposisikan secara berbeda berdasarkan status, fungsi, dan juga peran dalam masyarakat. Nah, kekuasaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan sangat erat dengan cara masyarakat membedakan elemen-elemen sosial serta bagaimana tindakan politik dijalankan. Nah, hubungan ini bersifat historis sekaligus logis. Kekuasaan lahir dari ketidaksimetrian sosial pada saat yang sama memperkuat perbedaan-perbedaan tersebut untuk proses sejarahnya, dan juga berbagai elemen baru terus ditambahkan tanpa sepenuhnya menghapus yang lama. Dan hal tersebut menyebabkan terbentuknya struktur sosial yang kompleks dan juga berlapis. Diferensiasi masyarakat, misalnya kelompok buruh, penguasa, teknokrat, dan juga sebagainya, yang masing-masing memainkan peran dalam mempertahankan sistem yang ada. Dengan demikian, kekuasaan politik tidak hanya menjadi alat untuk mengatur, tetapi juga menjadi cermin dari struktur sosial yang timpang serta sarana untuk melestarikannya. Kemudian, politik berperan sebagai kekuasaan yang menyatukan berbagai elemen sosial dengan cara memaksakan aturan tertentu agar terciptanya keteraturan. Yang tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan politik, karena kekuasaan itu sendiri tergantung pada adanya hierarki dan juga ketimpangan dalam hubungan antara individu dan juga kelompok. Antropologi politik bertugas untuk memahami bentuk-bentuk khusus kekuasaan di berbagai masyarakat, termasuk disebut masyarakat eksotik ataupun tradisional. Nah, meskipun pemerintahan mereka bersifat minimal atau tidak formal, kekuasaan
tetap hal itu melalui pengaruh prestis dan juga pengambilan atas sumber daya seperti tanah, leluhur, dan juga simbol-simbol budaya. Nah, semua itu membentuk struktur sosial yang mengandung unsur pertarungan dan konflik, yang mencerminkan bentuk awal dari pertarungan kelas dan juga dalam masyarakat yang akan kompleks. Dalam antropologi politik, terdapat perbedaan mengenai asal-usul dan juga bentuk stratifikasi sosial atau hierarki. Sebagai teori menganggap bahwasannya hubungan dominasi dan juga subordinasi bersifat alamiah, misalnya seperti dominasi jantan dalam kelompok hewan. Nah, sementara teori ini menganggap stratifikasi itu merupakan hasil dari budaya dan juga nilai kolektif yang diwariskan yang dikembangkannya dalam masyarakat. Nah, dari sudut pandang tersebut, hierarki sosial tidak hanya berasal dari perbedaan biologis seperti usia atau jenis kelamin, tapi juga dibentuk diatur oleh sistem budaya yang lebih besar, contohnya seperti masyarakat tanah di Madagaskar dan juga suku Indian Komando yang memiliki struktur hierarki yang lebih kompleks berdasarkan usia, jenis kelamin, dan juga hubungan dengan leluhur. Nah, perbedaan alami seperti umur dan juga gender memang ada, namun makna dan pengaturannya bergantung pada budaya tempat mereka berada. Dengan kata lain, bahwasanya stratifikasi sosial adalah hasil interaksi antara faktor biologis dan juga pengaturan kultural. Penjelasan singkat dari materi ini adalah bahwa hierarki sosial dalam masyarakat seringkali Penjelasan singkat dari buku tersebut juga menyatakan bahwasannya hierarki sosial dalam masyarakat sering terjadi berakar pada nilai budaya seperti kejantanan, kesuburan, agama, dan juga militerisme yang berbeda-beda di setiap kelompok, seperti orang Kanala dengan nilai religius dan juga orang Komansa yang dinilai ketentaraannya, dan ketidakmerataan ini menciptakan hak istimewa dan kewajiban yang tidak setara, terutama ketika sudah masuk ke dalam sistem kekerabatan dan juga keturunan. Dalam struktur kekerabatan, hubungan-hubungan seperti antara ayah dan juga anak atau saudara menjadi dasar dari kewenangan dan juga status sosial yang sering diatur oleh sistem gelar, hak, dan juga kewajiban tertentu. Nah, semua ini beroperasi dalam kerangka hierarki yang lebih besar yang menentukan akses terhadap kekuasaan dan jabatan. Meskipun berasal dari ikatan keluarga, unit-unit sosial tidak setara karena terlibat dalam struktur sosial memberi prestis dan juga keutamaan yang berbeda pada kelompok atau individu. Nah, penjelasan dari hal tersebut juga menyatakan bahwasannya ketidakmerataan dalam pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat tradisional didasarkan pada prinsip senioritas dan juga kedekatan garis keturunan dengan leluhur atau pendiri yang dianggap suci, dewa atau pahlawan. Nah, mereka yang keturunannya paling dekat dengan leluhur tersebut menempati posisi paling tinggi dalam struktur sosial dan juga politik. Nah, hierarki ini mencerminkan bahwasanya bentuk awal dari stratifikasi sosial yang dibenarkan oleh mitos dan juga sejarah kelompok tersebut, contohnya seperti pada masyarakat Pemba di Zambia, hanya klan tertentu yang memiliki hak atas kekuasaan karena dianggap sebagai keturunan dari pendiri atau penakut awal. Nah, begitu pula di kalangan Swazi di Afrika Selatan, garis keturunan raja pertama menjadi dasar bagi struktur politik dan juga pembagian status dalam masyarakat. Dengan demikian, asal-usul genealogis dan peran historis menjadi dasar utama dalam pengaturan kekuasaan dan juga posisi sosial. Kemudian, sistem kelompok usia memainkan peran penting dalam struktur sosial dan juga politik, namun bentuk organisasinya sangat beragam, tergantung konteks budaya dan juga politik setempat. Di Afrika Timur, seperti pada masyarakat Nandi, Kikuyu, dan juga Kamba, struktur sosial didasarkan pada kelompok usia dan juga organisasi teritorial yang dimana memiliki tanggung jawab militer, politik, dan juga hukum. Sedangkan peran klan dan garis keturunan menjadi sekunder. Di Afrika Barat, kelompok usia juga penting dalam kehidupan desa, terutama dalam aspek ekonomi dan juga pengambilan keputusan. Di Afrika Selatan, seperti di kerajaan Swazi dan juga Zulu, kelompok usia digunakan untuk membentukkan resimen militer.
yang kuat dan juga loyal kepada raja. Kelompok usia digunakan untuk mempersingkat militer dikarenakan di sana mereka memiliki sistem yang sangat bervariasi, tergantung apakah hierarki akan masih dominan dan seberapa kuat stratifikasi politik berlangsung dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, posisi dan juga fungsi kelompok usia berubah-ubah sesuai dengan status sosial dan bentuk pemerintahan yang berlaku. Kemudian garis keturunan yang juga kelompok usia tetap bertahan meskipun masyarakat berkembang ke bentuk yang lebih kompleks. Dalam masyarakat yang lebih maju, struktur-struktur ini tidak hilang tetapi seringkali diatur dan dimanasi oleh sistem baru melalui berbagai cara. Menurut antropolog seperti G.P. Murdoch, istilah stratifikasi digunakan secara lebih tepat untuk masyarakat yang memiliki ketidakmerataan status yang mencolok, terutama yang muncul di luar hubungan kekerabatan atau usia seperti antara orang merdeka dan juga budak. Stratifikasi kompleks biasanya berasal dari penaklukan dan juga penguasaan tanah, kemampuan spiritual atau pembentukan sistem perbudakan yang menciptakan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan dan juga prestis dan juga budaya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwasannya adanya struktur kelas sosial yang dipengaruhi oleh sejarah dan contoh-contohnya tersebut ditemukan di berbagai masyarakat di dunia seperti pada suku-suku Indian dan Amerika Utara. Nah, selain itu terdapat juga dua bentuk stratifikasi sosial dan juga kekuasaan, di mana dua bentuk stratifikasi dan kekuasaan itu adalah bahwa sebelum memahami hubungan antara stratifikasi sosial dan kekuasaan perlu dikaji terlebih dahulu konsep-konsep penting seperti status, peranan dan juga jabatan. Yang pertama, apa itu status? Nah, status itu mengacu pada posisi sosial seorang dalam kelompok yang menentukan jarak sosial antar individu dan juga berdasarkan hierarki. Kemudian yang kedua adalah peranan atau roles, adalah bentuk dinamis dari status, yaitu bagaimana seseorang bertindak sesuai posisinya, mencerminkan hak dan kewajiban sosial yang diikuti dan dilegitimasi melalui kebiasaan atau ritual. Kemudian yang terakhir adalah jabatan atau office, yang dimana adalah sebuah bentuk khusus dari status dan peran yang didasarkan pada mandat sosial atau institusi tertentu. Nah, jabatan melibatkan fungsi kekuasaan dalam sistem politik, ekonomi, atau kalau tadi penjelasan dan membedakan antara individu dan para kasus sosial yang ditangani. Nah, dengan memahami konsep tersebut, kita dapat menganalisis bagaimana kekuasaan dijalankan dalam struktur sosial yang terjunjung atau terstratifikasi. Nah, seorang antropolog seperti Louis menolak pembagian tegas antara kasta dan juga kelas. Mengapa demikian? Ia melihat keduanya sebagai sesuatu yang berada dalam satu kontinu hierarki sosial, di mana kasta hanyalah bentuk kelas yang paling tertutup dan juga permanen. Dalam pandangan ini, kasta atau tata aturan strata dan juga kelas dianggap sebagai tiga bentuk stratifikasi sosial yang saling berkaitan dan juga bisa berkembang menuju sistem yang lebih terbuka. Nah, masyarakat berbasis klan dan juga bahkan dianggap mengandung cikal bakal dari ketiga bentuk tersebut. Kemudian, struktur kekuasaan dan juga stratifikasi sosial dalam masyarakat seperti Burundi dan juga lainnya mencerminkan bentuk feudalisme lokal, di mana kekuasaan politik dan hak atas sumber daya seperti tanah dan ternak terkonsentrasi pada segelintir aristokrasi, khususnya kasta dan tutsi. Nah, kehidupan politik di organisasi melalui peranata utama seperti garis keturunan, kepemimpinan lokal, dan juga hubungan patron lain. Nah, selain itu, feudalisme muncul sebagai strategi didominasi oleh elit aristokrat dengan monopoli atas dasar sumber daya dan kekuasaan. Nah, hubungan patron lain ini baik berbasis ternak lebih fleksibel maupun tanah lebih politis dan juga tetap menciptakan hierarki politik dan juga sosial yang lebih kompleks lagi. Penjelasan singkat dari saya mengenai stratifikasi sosial dan juga kekuasaan, semoga dapat membantu dan juga memberikan pemahaman lebih